Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadir rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan perwiritan Yasin Remaja Masjid Al-Hidayah. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya Allahumma ya amin. Kepada seluruh remaja Masjid Al-Hidayah, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita membahas tentang pengertian Nabi dan Rasulnya Allah. Nabi dan Rasul adalah hamba-hamba Allah pilihan yang menerima wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah hamba Allah pilihan yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dan risalah dari Allah dan bertanggung jawab menyampaikan kepada umat manusia. Setiap rasul adalah nabi, sedangkan setiap nabi belum tentu rasul. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul itu ada. Kalau nabi, dia hanya mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau nabi dan rasul, dia akan mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada umat. Itulah rasul. Lalu jumlah nabi dan rasul itu banyak. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Namun yang tersebut dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Sebenarnya nabi itu banyak, tapi nabi dan rasul Allah dalam Al-Quran hanya 25 yang wajib kita imani. Yang pertama apa? Nabi Adam. Yang kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang 25 inilah yang termaktub dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Sebagaimana banyak nabi dan rasul lainnya yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam tafsushum 'alaik
alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 164. Nabi dan rasul Allah tidaklah sama keutamaan dan kedudukan mereka. Allah telah melebihkan derajat sebagai nabi dan rasul atas sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artinya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dan sebagainya. Allah meninggikannya beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 253. Jadi Nabi dan Rasul itu ada Allah langsung berkata-kata kepada Nabi dan Rasulnya Allah, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa, maka dikatakan Musa taklima. Allah itu berkata-kata langsung kepada Musa alaihissalam. Di mana? Di Bukit Tursina. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Enggak ada lagi nabi selain daripada itu. Ya. Jadi enggak ada lagi nabi selain daripada Nabi Muhammad. Keberadaannya untuk menyempurnakan risalah dan syariat ilahiyah daripada nabi dan rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia untuk menyempurnakan syariat. Orang-orang dulu, nabi-nabi dulu punya syariat semua, punya ibadah semua, tapi belum sempurna. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akan menyempurnakan itu semua. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khatumun nabiyyin. Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antaramu, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi-nabi. Jadi khatamun nabiyyin itu adalah penutup nabi-nabi. Makanya di belakangnya rasul itu, di belakangnya, di punggungnya rasul ada tulisan. Begitu dia lahir ada tulisannya. Tulisannya apa? Khataman nabiyyin, penutup daripada sekalian nabi. Ya, jadi enggak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia ada lahir di muka bumi, maka hanya Nabi Muhammad yang ada. Lalu kata Allah dalam Al-Qur'an lagi, yang artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi begitulah lahir Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi rasul pada umur 40 tahun. Maka Allah nyatakan bahwa seluruh agama yang dibawa nabi-nabi yang 24 itu disempurnakan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah penyempurna. Tidak ada lain penyempurna kecuali agama Islam. Lalu kata Allah lagi, sempurna agama itu. Jadi dicukupkan Allah nikmat itu. Maka pada waktu itu ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, agama kita telah disempurnakan Allah, nikmat telah dicukupkan Allah, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis pada waktu itu. Kenapa? Karena nikmat apa lagi yang akan diberikan Allah, sementara agama telah disempurnakan oleh Allah dan nikmat telah dicukupkan oleh Allah dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pengertian Nabi dan Rasul, agar kita ketahui Nabi hanya diberi wahyu, tidak untuk umatnya, tapi untuk dirinya sendiri. Rasul diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Jadi sampai sekarang lah kita makanya mendapat petunjuk dan bimbingan dari Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu mungkin demikian aja tentang pengertian Nabi dan Rasul. Insya Allah lain hari akan kita lanjutkan.
Untuk itu kami persilakan kepada yang membawa kafiat, baik itu tahtim, tahlil, dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.